Firaun sangat kejam sehingga membuat Tuhan marah. Maka Tuhan menurunkan 10 bencana kepada Mesir. Bencana pertama adalah bencana saus. Air jernih sungai Nil dalam sekejap berubah menjadi air saus. Semua ikan di sungai mati. Seluruh sungai juga menjadi bau busuk. Firaun memanggil imam besar untuk melakukan sihir. Namun di hadapan Tuhan, dewa-dewa Mesir tampaknya menghilang. Dengan maraknya air saus, akar tanaman mulai membusuk. Orang-orang berdoa kepada dewa dengan putus asa. Namun Tuhan menurunkan bencana kedua. Jutaan katak muncul dari air saus. Tidak hanya menyerang manusia, bahkan merayap di seluruh kota Mesir. Mereka merayap seperti gelombang di jalanan dan ganggang. Bahkan sekali waktu merayap ke tempat tidur Firaun, Ratu berteriak ketakutan, meminta Firaun untuk mencari cara. Namun Firaun berkata ini hanya katak. Namun tidak disangka bencana belum berhenti. Tubuh katak yang membusuk dipenuhi dengan belatung. Selanjutnya muncul miliaran lalat. Makanan orang-orang mulai terkontaminasi. Bahkan jika dibakar dengan api, tidak bisa mengusir lalat yang tak ada habisnya. Orang-orang hanya bisa menutup mulut dan hidung mereka dan bersembunyi di dalam rumah. Tetapi jika seseorang mengalami luka di tubuhnya, lalat akan dengan cepat memenuhi seluruh tubuh. Firaun terpaksa memanggil penasihatnya untuk menanyakan pendapatnya. Namun penasihat itu mulai berbicara tentang ilmu pengetahuan. Dia juga mengatakan bahwa lalat akan memiliki hari kematian. Namun, bintik-bintik mulai muncul di wajah Firaun. Orang-orang juga dipenuhi dengan bisul. Bahkan ratu pun sulit untuk terhindar. Pada saat itu, pengawal membawa seekor kuda putih. Di atasnya tertulis dengan saus bahwa semua ini adalah pemberian Tuhan. Jika masih tidak memperlakukan budak dengan baik, maka bencana akan terus berlanjut. Firaun menggumam tentang Tuhan. Namun di dalam hatinya semakin menjadi kejam. Dia tidak hanya tidak memperlakukan budak dengan baik, tetapi malah menggandakan beban kerja, dan menghapus waktu istirahat, membiarkan mereka bekerja dari subuh hingga larut malam. Banyak budak Ibrani yang mati karena kelelahan. Karena itu, Musa mencari Tuhan. Dia merasa bahwa pertarungan para dewa telah menimpa Lipan. Namun Tuhan tidak mengindahkan sarannya, melainkan terus menurunkan bencana. Hewan-hewan mulai terinfeksi wabah. Baik kuda kesayangan Firaun, maupun lebah yang menjadi sumber kehidupan orang-orang. Semua mulai mati karena wabah. Penasihat mulai menjelaskan bahwa itu disebabkan oleh bangkai lalat. Firaun sudah tidak bisa mendengarnya lagi. Dia dengan marah langsung menghukum mati penasihatnya. Kemudian imam besar yang memiliki jendela berbentuk naga juga maju untuk menyatakan. Dia telah meminta kepada para dewa Mesir, tetapi tidak ada yang menjawab. Melihat hal itu, Firaun pun menggantungnya sampai mati. Namun, ini tetap tidak bisa menghentikan bencana. Tiba-tiba langit dan bumi berubah warna. Hujan es sebesar kepalan tangan turun dengan deras. Itu menghancurkan rumah-rumah para petani. Juga menghancurkan semua ladang pertanian. Firaun melihat pemandangan di langit. Namun, dia hanya merasakan kemarahan yang mendalam. Namun, ini pasti akan membawa bencana yang lebih besar. Tiba-tiba ribuan belalang datang menyerbu. Orang-orang panik dan melindungi kepala mereka sambil melarikan diri. Namun, itu tetap tidak bisa menghentikan serangan belalang. Mereka memakan tanaman yang telanjang. Mereka menerobos di kota Mesir. Bahkan menyerbu ke dalam istana Firaun. Orang-orang yang bekerja di luar hanya bisa bertahan dengan tubuh mereka. Sementara itu, para menteri di dalam ruangan menyarankan untuk membuka gudang dan membagikan makanan. Namun, Firaun akhirnya tidak mengindahkan sarannya. Sekelompok rakyat yang kelaparan menyerbu gudang makanan, merebut sisa-sisa makanan yang tersisa. Tapi saat mereka keluar, mereka baru menyadari bahwa yang mereka hadapi adalah kematian. Panah yang dipegang oleh para pengawal, dengan mudah merenggut nyawa mereka. Dan Firaun hanya menyaksikan dengan acuh tak acuh. Ini benar-benar membuat Tuhan marah. Tiba-tiba terlihat kilat, menghancurkan semua cahaya. Seluruh Mesir ditelan oleh kegelapan. Kutukan tidak melihat matahari selama 3 hari 3 malam. Akhirnya membuat Firaun merasakan sedikit ketakutan. Namun yang datang berikutnya adalah kemarahan. Ketika Musa datang untuk bernegosiasi, dia bahkan mengancam secara langsung. Jika ada bencana yang terus terjadi, aku juga akan mengurangi kekuatanku. Semua anak-anak Ibrani, semua akan tenggelam ke dalam sungai Nil. Setelah mendengar itu, Musa menemui Tuhan. Dia tidak ingin melanjutkan lagi. Yang menderita seperti ini selalu adalah rakyat. Namun Tuhan tidak setuju. Dia ingin menurunkan hukum Tuhan yang paling menakutkan. Dalam sekejap malam pun lenyap. Musa tidak bisa menahan diri untuk menemui Firaun. Memintanya untuk benar-benar menjaga anak-anaknya. Firaun terlihat sedikit ketakutan. Dia malah mengancam para ksatria. Sama sekali tidak menyadari apa yang akan segera turun. Adalah bencana anak sulung. Ini berarti semua anak sulung dari keluarga Mesir. Dan semua hewan yang lahir akan mati. Firaun yang menunggu di dalam istana.
Begitu saja, ia hanya bisa melihat anaknya mati. Kini ia akhirnya merasakan ketakutan. Jadi keesokan harinya, ia secara sukarela menemui Musa, menanyakan mengapa ia melakukan hal itu. Perbuatan seperti ini bagaimana bisa disebut sebagai Tuhan? Musa sedikit terdiam. Kemudian ia berkata bahwa anak-anak Ibrani tidak ada yang mati. Fir'aun akhirnya menyadari, Tuhan adalah sosok yang tidak bisa ia lawan. Bahkan dewa-dewa Mesir pun tidak bisa melawannya. Ia dengan marah mengamuk kepada Musa, memintanya untuk membawa semua budak pergi dari sini, kembali ke tanah perjanjian mereka. Ini tepat seperti yang diinginkan Musa. Jadi ia memimpin orang-orang Ibrani, meninggalkan kota yang telah dihuni selama 400 tahun ini. Sementara Fir'aun yang kembali ke istana, hanya bisa melihat anaknya dengan penuh kesedihan. Anak itu segera ketakutan dan pergi. Namun ratu dengan gila menggoyang-goyangkan tempat tidur bayi. Fir'aun akhirnya tidak bisa menahan niat menghabisi. Ia ingin memulai sebuah perang, bahkan tidak menyisakan satu budak pun. Sementara Musa saat itu sudah tiba di tepi laut. Ia melemparkan pedangnya ke Laut Merah, memohon kepada Tuhan agar dapat menunjukkan kekuasaannya sekali lagi. Saat ia terbangun dari mimpinya, air laut ternyata benar-benar perlahan surut. Pegangan pedang juga perlahan muncul di permukaan air. Musa melangkah maju dan mencabut pedang. Memahami kehendak Tuhan, dia ingin membawa budak Ibrani menuju seberang laut untuk mencari tanah perjanjian. Teman-temannya menganggap dia gila, tapi hanya dia yang tahu. Inilah wahyu dari Tuhan. Dengan dorongannya, budak Ibrani mempercayainya, lalu mengikuti dia untuk mulai menyeberangi Laut Merah. Mereka perlahan memasuki laut, sementara Fir'aun terus mengejar dari belakang. Di jalan pegunungan yang terjal, kecepatan kereta mencapai puncaknya. Pengawal ingin memberi nasihat kepada Fir'aun, namun Fir'aun hanya ingin membalas dendam. Saat itu, kereta di belakang tiba-tiba mengalami kecelakaan. Tentara yang jatuh langsung terguling ke bawah kereta, yang kemudian memicu tabrakan beruntun. Seluruh konvoi jatuh ke jurang. Fir'aun melihat bencana di depannya, memahami bahwa ini adalah ancaman dari Tuhan. Namun saat itu ia dipenuhi amarah. Meskipun pasukan yang dimilikinya tidak cukup, ia tetap ingin maju untuk membalas dendam. Akhirnya ia tiba di tepi Laut Merah. Musa pun melihatnya, maka ia memanggil rekannya untuk membentuk barisan. Biarkan orang lain segera melarikan diri. Selama mereka bisa sampai ke seberang, mereka aman. Namun saat itu Fir'aun sudah berlari menuruni lereng. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Tiba-tiba langit menggelegar dengan petir. Fir'aun merebut panah yang kaku. Ia berlari ke depan tanpa mempedulikan nyawanya. Namun para prajurit di sampingnya enggan mengikuti. Mereka langsung berbalik dan berlari kembali. Melihat hal ini, Musa juga memerintahkan rekannya mundur. Ia ingin menghadapi Fir'aun dalam pertarungan terakhir. Melihat gelombang besar semakin mendekat, Musa berdiri tegak di tempatnya, menunggu Fir'aun yang penuh amarah untuk menyerang. Namun saat itu gelombang besar sudah datang. Tidak hanya menyeret semua prajurit, tetapi juga langsung menenggelamkan Fir'aun ke dalam laut. Musa pun sulit untuk selamat. Hanya budak Ibrani lainnya yang berhasil melarikan diri. Di bawah kuasa Tuhan, Laut Merah kembali dipenuhi air laut. Tak terhitung prajurit tewas di tempat. Musa akhirnya berenang kembali. Dan Fir'aun juga dibiarkan oleh Tuhan. Sepertinya untuk membuatnya mengerti siapa yang sebenarnya berkuasa. Akhirnya Musa kembali ke Kanaan. Di sini ia bertemu dengan putranya. Di tepi sungai, menunggu istrinya. Ia akan memimpin budak Ibrani untuk hidup di sini. Dan ia juga mengukir pedang batu. Karena pemimpin suatu hari akan menghilang. Hanya apa yang terukir di atas batu yang dapat bertahan. Setelah Musa meninggal, perang di sini tetap tidak akan berhenti. Orang-orang masih akan menderita,